Gunung Gede Pangrango menjulang megah di jantung Tatar Sunda. Bagi sebagian orang, gunung ini hanyalah kawasan pendakian yang menawarkan panorama alam yang luar biasa. Namun bagi masyarakat Sunda, sejak berabad-abad lalu, Gunung Gede Pangrango memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ia bukan sekedar bentang alam, melainkan ruang suci tempat manusia menjalin hubungan dengan leluhur, alam semesta, dan Sang Pencipta. Dalam tradisi Sunda kuno, dikenal sebuah konsep yang disebut kabuyutan. Kata ini berasal dari bahasa Sunda kuno yang berarti tempat para karuhun atau leluhur. Kabuyutan bukan hanya lokasi fisik, melainkan pusat spiritual, pendidikan, dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat Sunda. Kabuyutan umumnya berada di kawasan pegunungan yang dianggap suci dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Di tempat-tempat inilah para resi, pendeta, atau penjaga adat menjalankan laku spiritual serta mengajarkan ajaran leluhur kepada generasi penerus. Tidak semua orang dapat memasuki area inti kabuyutan. Hanya mereka yang dianggap memiliki kepentingan dan kesiapan batin yang diperbolehkan mendekatinya. Jejak-jejak kabuyutan masih dapat ditemukan di berbagai wilayah Tatar Sunda. Kehadirannya membentuk cara pandang masyarakat terhadap gunung sebagai pusat kosmologi, tempat bertemunya dunia manusia dan dunia spiritual. Pandangan tersebut tercermin dalam kisah seorang tokoh penting Sunda abad ke-16 yang dikenal sebagai Bujangga Manik. Bujangga Manik adalah seorang resi Sunda yang meninggalkan catatan perjalanan dalam bentuk naskah berbahasa Sunda kuno. Naskah tersebut kini tersimpan di perpustakaan Universitas Oxford, Inggris, setelah berabad-abad berada jauh dari tanah kelahirannya. Dalam catatannya, Bujangga Manik menempuh perjalanan panjang melintasi pegunungan, sungai, dan wilayah-wilayah penting di Pulau Jawa. Ia menyebut berbagai tempat yang oleh para peneliti modern dikaitkan dengan jalur pegunungan di sekitar Gunung Gede Pangrango. Bagi Bujangga Manik, gunung bukanlah sekadar tujuan perjalanan. Gunung adalah ruang perenungan, tempat manusia mengenal dirinya sendiri dan kembali menemukan keseimbangan hidup. Dalam filosofi Sunda dikenal ungkapan mulang tarima, yaitu kembali kepada kesadaran dan keseimbangan batin. Karena itulah, pegunungan dalam budaya Sunda dipandang sebagai tempat untuk menata hati, membersihkan pikiran, dan mendekatkan diri kepada nilai-nilai kebijaksanaan yang diwariskan leluhur. Tidak mengherankan apabila berbagai legenda kemudian tumbuh dan berkembang di sekitar Gunung Gede Pangrango. Salah satu kisah yang paling dikenal adalah legenda asal-usul dua puncak kembar Gunung Gede dan Pangrango. Dalam tradisi lisan masyarakat Sunda, kedua gunung ini dipersonifikasikan sebagai dua sosok sakti yang menjaga keseimbangan alam. Gunung Gede melambangkan kekuatan dan daya, sementara Pangrango melambangkan kebijaksanaan serta kemenangan atas hawa nafsu. Kedua puncak yang berdiri berdampingan ini menjadi simbol bahwa kekuatan sejati tidak akan berarti tanpa kebijaksanaan. Sebaliknya, kebijaksanaan membutuhkan keberanian dan keteguhan untuk diwujudkan. Pesan moral ini diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian dari pendidikan budaya masyarakat Sunda selama berabad-abad. Namun, dari sekian banyak kisah yang berkembang, tidak ada yang lebih terkenal dibandingkan legenda Prabu Surya Kencana. Di kawasan alun-alun Surya Kencana, sebuah padang edelweiss yang luas di ketinggian Gunung Gede, masyarakat meyakini adanya sebuah kerajaan gaib yang dipimpin oleh Prabu Surya Kencana. Konon, Sang Prabu menjaga padang bunga abadi tersebut bersama para pengikutnya. Hingga kini banyak pendaki yang percaya bahwa kawasan Surya Kencana adalah tempat yang memiliki kekuatan spiritual khusus. Menariknya, aturan-aturan ini memiliki manfaat nyata bagi kelestarian alam. Legenda dan mitos berfungsi sebagai sarana pendidikan yang mengajarkan manusia untuk menghormati lingkungan tempat mereka berada. Karena itu, kisah Surya Kencana bukan hanya cerita mistis, tetapi juga bentuk kearifan lokal yang membantu menjaga kelestarian kawasan pegunungan. Dalam berbagai tradisi lisan maupun peninggalan sejarah,
Gunung sering dianggap sebagai tempat bersemayamnya roh leluhur. Raja-raja Sunda menjadikan pegunungan sebagai titik orientasi spiritual dalam menjalankan pemerintahannya. Selain Gunung Gede Pangrango, gunung-gunung lain seperti Salak, Galunggung, dan Ciremai juga menempati posisi penting dalam kosmologi Sunda. Jalinan antara kerajaan, masyarakat, dan alam pegunungan menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan alam tidak pernah dipandang sebagai hubungan penguasa dan yang dikuasai. Alam diperlakukan sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihormati dan dijaga keseimbangannya. Memasuki era modern, sebagian besar fungsi kabuyutan memang telah berubah. Namun, jejaknya masih dapat ditemukan pada berbagai situs adat yang dijaga oleh masyarakat setempat. Di sekitar Gunung Gede Pangrango, tradisi penghormatan terhadap tempat-tempat tertentu masih terus hidup. Beberapa lokasi dianggap keramat dan dijaga oleh juru kunci atau tokoh adat setempat. Di sisi lain, Gunung Gede Pangrango kini berstatus sebagai taman nasional yang berfungsi sebagai pusat konservasi dan laboratorium alam. Menariknya, upaya pelestarian alam modern justru menemukan titik temu dengan nilai-nilai budaya leluhur yang telah lama mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Tak lengkap rasanya membahas Gunung Gede Pangrango tanpa menyinggung berbagai kisah misteri yang beredar di kalangan pendaki. Banyak cerita tentang suara gamelan yang terdengar di tengah malam, rombongan pasukan tak kasat mata yang melintas di jalur pendakian, hingga pendaki yang merasa diputar-putar dan kehilangan arah meski berada di jalur yang benar. Benar atau tidaknya kisah tersebut tentu menjadi pengalaman yang sangat pribadi. Namun yang menarik, hampir semua cerita memiliki pesan yang sama. Manusia diingatkan untuk menjaga adab, tidak bertindak sembarangan, dan memahami batas-batas dirinya ketika memasuki ruang yang diyakini sakral. Dalam pandangan kosmologi Sunda, gunung merupakan titik temu tiga lapisan alam semesta. Di atas terdapat Buana Nyungcung, dunia tertinggi yang suci. Di tengah terdapat Buana Pancatengah, tempat manusia menjalani kehidupannya. Dan di bawah terdapat Buana Handap, dunia dasar yang melengkapi keseimbangan semesta. Gunung menjadi penghubung antara ketiganya. Karena itu, mendaki gunung dalam tradisi Sunda tidak hanya dimaknai sebagai perjalanan fisik menuju puncak, tetapi juga perjalanan batin menuju pemahaman diri yang lebih baik. Mungkin itulah sebabnya hingga hari ini banyak orang datang ke Gunung Gede Pangrango bukan sekedar untuk berburu pemandangan atau menaklukkan ketinggian. Mereka datang untuk mencari ketenangan, menjernihkan hati, dan menata kembali langkah kehidupan. Jejak kabuyutan Sunda, legenda Surya Kencana, serta berbagai kisah yang hidup di lereng Gunung Gede Pangrango mengingatkan kita pada satu hal penting, bahwa alam bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga guru yang mengajarkan kebijaksanaan. Dan di tengah dunia yang terus berubah, pesan leluhur itu tetap relevan hingga hari ini. Hormatilah alam, karena di sanalah manusia belajar memahami dirinya sendiri.